Mahesa, pemuda 19 tahun yang kesepian setelah kehilangan ayahnya, menemukan pelarian dalam pelukan lembut ibu sambungnya. Bu Endang, apa yang awalnya hanya pijatan penuh kasih, berubah menjadi hubungan terlarang yang sulit dihentikan. Bahkan setelah Mahesa menikah. Langit mendung menyambut Mahesa. Saat ia menutup pagar rumah, bajunya basah oleh keringat, wajahnya kusut lelah. Suara pintu pagar besi berderit kecil, disusul langkah berat menuju pintu depan. Begitu masuk, aroma minyak kayu putih dan jahe rebus langsung menyergap hidungnya. Bau khas rumah itu sejak Bu Endang mulai menerima panggilan pijat dari warga sekitar. "Ibu," suara Mahesa pelan, hampir tak terdengar. Dapur tampak sepi. Bu Endang muncul beberapa saat kemudian, membawa mangkuk kecil berisi sup hangat. "Kamu belum makan kan?" tanyanya lembut. Wajahnya tak berubah, selalu dengan senyum sabar yang sama sejak dulu. Mahesa hanya menggeleng. Ia duduk di kursi kayu ruang tengah, tubuhnya bersandar lemas. Kaos kerjanya basah oleh keringat. Bu Endang meletakkan mangkuk itu di meja, lalu duduk di sebelahnya, memperhatikan lengan Mahesa yang tampak tegang. "Punggungmu pasti pegal. Mau ibu pijat?" Mahesa mengangguk tanpa kata. Sudah lama ia tak merasakan sentuhan tangan ibunya itu. Dulu saat kecil, ia sering tidur di pangkuan Bu Endang setelah dipijat. Sekarang, ia pria dewasa. Tapi entah kenapa, sentuhan itu masih terasa sebagai tempat paling nyaman di dunia. Ia melepas kaos, lalu berbaring tengkurap di atas kasur tipis ruang belakang. Lampu dibiarkan remang. Bu Endang mengambil minyak gosok dari laci kecil, lalu duduk di samping tubuh Mahesa yang kini membentang panjang. Tangan Bu Endang mulai bergerak pelan di atas punggungnya, hangat dan telaten. Tak ada kata-kata, hanya napas tenang dan suara seretan tangan di kulit. Mahesa memejamkan mata, tapi tidak seperti biasanya. Pikirannya tidak tenang. Ada sesuatu yang bergerak dalam dadanya. Bukan hanya kelegaan, tapi juga sesuatu yang samar, liar, dan dalam. Tangan Bu Endang turun ke pinggangnya, mengusap pelan. Mahesa mendesah pelan, bukan karena sakit, tapi karena nikmat yang aneh. Ia merasakan aliran darahnya berubah. Ia membuka mata, lalu bergumam, nyaris seperti mimpi. "Ibu, pernah kesepian gak?" Bu Endang terdiam sejenak, lalu menjawab dengan suara pelan, "Setiap malam." "Ibu, pernah kesepian?" "Enggak." Bu Endang menghentikan gerakan tangannya sejenak, lalu meneruskan pijatannya dengan tekanan lebih lembut. "Pernah," jawabnya. "Tiap malam setelah kamu tidur, rumah ini berasa kosong sekali." Mahesa membalik tubuhnya perlahan, tatapannya lurus ke langit-langit, lalu beralih ke wajah Bu Endang yang duduk bersimpuh di sisi kasur. Tangan ibu itu masih memegang minyak, tapi kini kaku, seakan menunggu sesuatu yang tak terucap. "Kalau lagi sepi, ibu pernah ngerasa pengin dipeluk?" tanyanya. Suara nyaris seperti bisikan. Bu Endang menunduk, wajahnya tampak bingung, tapi tak juga marah. Ia tahu Mahesa bukan lagi anak kecil, tapi kata-kata itu dan tatapan matanya membuat napasnya tercekat. "Mahes, kamu kenapa, Nak?" Mahesa duduk, tubuhnya masih telanjang dada, dan keringat sudah mulai kering. Ia menatap Bu Endang dalam-dalam. Matanya tak seperti biasanya. Ada luka, ada rindu, ada sesuatu yang butuh dimengerti. "Aku pengen tahu rasanya," hangatnya perempuan, ucapnya pelan. "Tapi aku gak punya siapa-siapa buat aku percaya selain ibu." "Mahesa." Bu Endang memegang bahunya, suara bergetar. "Kamu kelelahan. Mungkin pikiranmu lagi kacau. Aku tahu ini salah. Tapi ibu tahu sendiri, aku gak punya siapa-siapa lagi. Dari kecil, cuma ibu yang dekat sama aku. Aku sayang sama ibu. Ibu juga sayang kamu, Mahes. Tapi bukan begitu caranya." Bu Endang menarik napas panjang,
Ibu ini, ibumu. Walau bukan kandung, kamu tetap anak ibu. Mahesa meraih tangan itu. Dipegangnya erat, lalu ia menunduk dan mengecup punggung tangannya. Sekali aja, Bu. Cuma malam ini aja. Aku janji. Bu Endang menarik tangannya pelan. Wajahnya gelisah. Ia berdiri, melangkah menjauh beberapa langkah, lalu memeluk dirinya sendiri. Matanya memejam, nafasnya berat. Dalam dadanya, gejolak bercampur antara rasa bersalah dan kerinduan yang lama terpendam. Ibu pengen nolak, Mahes. Tapi kamu tahu kan, ibu ini lemah. Kalau udah kamu yang minta, suaranya nyaris lirih. Tapi jangan anggap ini bisa terus-terusan ya. Cuma malam ini aja. Setelah itu, semua balik kayak semula. Mahesa berdiri, mendekat pelan, lalu memeluk tubuh Bu Endang dari belakang. Terima kasih, Bu. Aku janji. Pelukan Mahesa dari belakang membuat tubuh Bu Endang gemetar halus. Ia tak berkata apa-apa lagi, hanya berdiri diam, membiarkan dada Mahesa menempel pada punggungnya. Membiarkan kehangatan itu masuk, perlahan-lahan merusak tembok yang selama ini ia jaga. Mahesa membalik tubuh Bu Endang dengan lembut, menatap wajah wanita itu. Dalam temaram lampu, ada keraguan di sana. Ada gentar yang belum padam, tapi juga ada kelembutan yang tak bisa disangkal. Ibu cantik, bisik Mahesa. Jari-jarinya menyentuh pipi Bu Endang. Sentuhan yang biasanya disebut anak sebagai manja, malam ini terasa lain. Lebih dalam, lebih penuh makna. Bu Endang hanya bisa menatap matanya. Tak bisa bicara, tak bisa lari. Ketika bibir Mahesa mendekat, ia sempat memejamkan mata. Dan tak ada penolakan. Saat ciuman itu jatuh perlahan di bibirnya. Ciuman itu pelan, ragu, tapi jujur. Lalu berulang. Kali ini lebih dalam. Bu Endang membalas, pelan dan terengah. Tak lagi sebagai ibu, tapi sebagai perempuan yang sudah lama sendiri. Mahesa menggandeng tangannya menuju kasur. Mereka duduk berdampingan. Mahesa membelai rambut hitamnya, merapikan kerudung yang sudah ditarik setengah. Ia menatap leher Bu Endang yang putih dan hangat. Ciumannya turun ke sana, dan wanita itu memejamkan mata dengan napas terputus-putus. Kalau ibu mau berhenti, bilang sekarang, bisik Mahesa sambil menatap mata wanita itu. Bu Endang menggigit bibir bawahnya. Ibu gak tahu harus bilang apa. Lalu Mahesa menarik selimut ke atas tubuh mereka. Suara bisikan, helaan napas, dan desir kain menjadi musik malam itu. Tak ada kata cinta, tak ada janji. Hanya dua tubuh saling mencari dalam kehangatan yang dulu mereka kenal. Sebagai ibu dan anak, kini berubah menjadi laki-laki dan perempuan yang saling menyentuh dengan penuh rindu. Pelan, lembut, emosional, tak ada yang terburu-buru. Mahesa menyentuhnya seperti memegang kenangan, sedangkan Bu Endang membalas seperti mencicipi kebahagiaan yang sudah lama hilang. Setelah semuanya reda, Mahesa membelai tangan Bu Endang yang menggenggam erat dadanya. Nafas mereka belum sepenuhnya teratur. Mata saling menatap dalam gelap. Ibu nyesel? Tanya Mahesa pelan. Bu Endang mengguncang kepala pelan. Ibu bingung, tapi bahagia? Tak ada jawaban. Hanya kecupan lembut dari wanita itu di dahi Mahesa. Jawaban paling jujur yang bisa ia berikan malam itu. Malam itu seharusnya cukup sekali, tapi yang tertanam bukan hanya kenangan, melainkan kebutuhan. Seminggu berlalu, Mahesa pulang kerja dengan langkah lambat. Tubuhnya lelah, tapi bukan itu yang mengganjal pikirannya. Sejak malam itu, setiap kali ia memejamkan mata, yang muncul adalah kehangatan Bu Endang, senyum ragu, sentuhan lembut, napasnya yang tercekat. Ibu, panggilnya pelan dari pintu. Bu Endang muncul dari dapur, masih memakai daster dan handuk kecil di lehernya. Ia tersenyum seperti biasa, tapi matanya menyimpan sesuatu yang sulit dijelaskan. Mau dipijat lagi, tawarnya. Mahesa mengangguk tanpa kata. Kali ini
Tak ada penolakan, tak ada pembicaraan panjang. Bu Endang hanya menatapnya sejenak, lalu mengambil minyak dan mengajaknya ke kamar. Dan malam itu, mereka kembali menyatu. Pelukan mereka lebih hangat, sentuhan lebih berani, dan kata-kata lebih jujur. Mahesa mulai mengeksplor tubuh Bu Endang, seperti seseorang yang ingin menghafal setiap inci darinya. Sedangkan Bu Endang, ia menyerah, tapi bukan dengan rasa bersalah. Ia merasakan dirinya menjadi wanita seutuhnya lagi, diinginkan, dicintai, disentuh. Hari demi hari berlalu. Kadang Mahesa pulang kerja lebih awal dengan alasan kelelahan. Kadang Bu Endang pura-pura tidur lebih cepat, lalu membiarkan Mahesa masuk ke kamarnya tengah malam. Tak ada yang tahu, rumah itu menjadi dunia mereka berdua. Dunia yang sunyi, tapi penuh desir. Suatu malam, setelah keduanya tenggelam dalam pelukan, Mahesa menarik selimut dan menatap wajah Bu Endang yang bersandar di dadanya. "Kita nggak salah kan?" bisiknya. Bu Endang diam sejenak. "Yang kita rasakan mungkin salah, tapi yang kita bagi bukan pura-pura." Mahesa mengecup keningnya. "Aku sayang ibu, bukan cuma sebagai ibu." Ibu tahu mereka tak pernah membahas masa depan, tak pernah bicara soal nanti akan bagaimana. Mereka hanya menikmati saat-saat yang ada. Hubungan itu tak didefinisikan, tapi dijalani dengan jujur. Kadang penuh bisikan, kadang hanya saling menatap diam dalam gelap. Dan tiap malam, saat tubuh mereka bersatu, perasaan itu makin tumbuh. Bukan sekadar hasrat, tapi ikatan tak kasat mata, tak bisa dijelaskan, tak bisa dihentikan. Hubungan itu terus berlangsung, diam-diam, tapi intens. Tak ada lagi batasan waktu atau alasan pijat. Kadang Mahesa hanya pulang, melempar tas ke sofa, lalu memeluk Bu Endang dari belakang tanpa sepatah kata. Kadang Bu Endang hanya perlu menatap mata Mahesa, dan keduanya tahu apa yang mereka butuhkan. Mereka sudah berhenti menyebutnya sekali ini saja, karena nyatanya sekali tak pernah cukup. Di hari libur, Mahesa kadang membantu Bu Endang mencuci spray, memasak, atau membenahi ruangan belakang, tempat biasa ia dipijat. Tapi setiap sore, menjelang senja, selalu ada waktu di mana mereka kembali, terikat dalam pelukan panjang. Entah di atas kasur, di ruang tengah, bahkan kadang di dapur saat semua pintu tertutup dan tirai diturunkan. "Ibu suka kayak gini?" tanya Mahesa suatu sore saat mereka terbaring tanpa busana di kamar. "Suka," jawab Bu Endang lirih. "Tapi juga takut." "Takut apa?" "Takut kehilangan kamu. Waktu kamu nanti milik orang lain." Mahesa memeluknya lebih erat. "Aku gak akan ninggalin ibu, tapi waktu tetap berjalan." Mahesa makin dewasa, wajahnya makin matang, tubuhnya makin kekar, dan hidupnya makin dikenal banyak orang. Sementara itu, Bu Endang tetap di rumah, menjadi rahasia yang tak pernah keluar dari balik dinding. Suatu hari, Mahesa membawa kabar, "Ada perempuan yang suka sama aku." "Bu, aku juga kayaknya cocok." Bu Endang diam. Senyum di wajahnya tak bertahan lama, tapi ia menunduk pelan, lalu mengangguk. "Itu bagus, Nak. Kamu memang harus punya hidup sendiri. Kalau nanti aku nikah, ibu masih mau peluk aku?" Bu Endang menarik napas dalam, tak menjawab. Tapi malam itu, saat Mahesa kembali datang diam-diam, pelukan mereka lebih erat, lebih lama, lebih dalam, seolah tahu pelan-pelan sesuatu akan berubah. Suara tamu bersorak, musik pelan mengalun, dan senyum bahagia menghiasi wajah pengantin baru. Mahesa berdiri di pelaminan dengan seorang perempuan muda di sisinya, cantik, sopan, dan dicintainya. Semua orang mengucapkan selamat, merayakan cinta yang baru dimulai. Tapi di antara keramaian itu, ada sepasang mata yang memandangnya dari jauh. Bu Endang berdiri di pojok ruangan, mengenakan kebaya coklat muda. Senyumnya lembut,
tapi matanya menyimpan isyarat yang tak bisa dibaca siapapun. Malam itu, rumah mereka sunyi seperti dulu. Tapi kini, Mahesa tak tinggal di sana lagi. Ia tinggal di rumah kontrakan bersama istrinya. Namun seminggu setelah pernikahan, Bu Endang terbangun oleh ketukan pelan di pintu. Mahesa berdiri di depan sana, mengenakan jaket, wajahnya canggung. "Istrimu, pulang ke orang tuanya dulu. Ada urusan keluarga." Bu Endang hanya membuka pintu lebih lebar. "Tak," berkata, kata Mahesa masuk, menutup pintu, dan memeluk tubuh wanita itu dari belakang. Seperti malam-malam dulu, pelukannya hangat, namun kali ini terasa lebih berat. Malam itu, mereka kembali ke kasur yang sama. Tubuh mereka masih mengenal satu sama lain, masih merespons dengan cara yang sama, masih saling mencari di balik bisu dan gelap. "Aku kangen," bisik Mahesa. Saat tubuh mereka menyatu pelan, Bu Endang membalas dengan pelukan yang kuat. "Ibu juga." Tak ada lagi janji atau pernyataan benar salah. Mereka tak membahas pernikahan, tak menyebut nama perempuan lain. Karena saat malam jatuh dan dunia luar terdiam, mereka masih saling membutuhkan. Dalam diam, dalam sunyi, dalam pelukan yang selalu terasa seperti rumah. Meski hidup Mahesa sudah beralih ke halaman baru, Bu Endang tetap menjadi catatan rahasia. Di sela-selanya tak terlihat, tapi tak pernah bisa benar-benar dilupakan.